Pengalaman kisah membara, alurman hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Scene diawali dengan Frank yang merasa panik karena dirinya yang baru saja menghabisi seseorang. Namun Oscar yang melihat hal itu dari balik pohon merasa cukup terkejut karena menyadari bahwa Frank ternyata adalah mage tipe mutant. Ditambah lagi spell Wind God, sebuah mantra yang bisa mengubah bagian tubuhnya menjadi angin. Ya, aku tidak pernah menyangka dia memiliki spell semacam itu. Jadi sekarang aku tahu bahwa serangan fisik tidak akan mempan kepadanya. Dan kalau aku tidak bisa menggunakan magic atau aura, maka menyentuhnya saja sudah mustahil. Sungguh skill yang curang. Bahkan, aku seorang Master Tower hanya pernah membaca tentang itu di buku kuno. Dan di catatan itu, tertulis itu adalah tipe magic yang unik dari Master Tower, generasi ke-7, yang memiliki tipe mutant. Tak kusangka, Frank mewarisi Wind God. Lalu Oscar yang berjalan mendekati Frank, memanggilnya yang seketika membuat Frank terkejut dan bertanya, "Sejak kapan kau sampai di sini?" Oscar membalas, "Ya, aku baru saja sampai karena merasa cemas kepadamu, dan kerja bagus telah menyingkirkan salah satu musuh." "Tapi di mana, Pak Tua Ivan? Kenapa kau sendirian di sini?" Sembari merasa bangga kepada dirimu sendiri. Mendengarnya, Frank langsung berteriak mencoba memanggil Pak Tua Ivan. Melihat perilakunya, Oscar berpikir bahwa bocah ini kalau dibesarkan dengan benar, maka dipunya potensi untuk melampaui belasan magi tingkat tinggi. Kemudian, Oscar yang merasakan energi Pak Tua Ivan mengatakan, "Aku merasakan energinya dari sana. Jadi, ayo kita periksa." Lalu scene berpindah ke pagi harinya, terlihat Pak Tua Ivan yang sangat berterima kasih kepada Frank karena telah menyelamatkannya, yang membuat ia masih bisa melihat matahari pagi di hari ini. Namun dengan malu. Frank mengatakan bahwa ia tidak terlalu banyak menolong karena semuanya adalah berkat dia. Tapi Oscar membantahnya karena dirinya telah kehilangan jejak musuh yang mengejar Pak Tua Ivan. Jadi jika tidak ada, kau pasti semuanya sudah berbeda. Lalu Frank bertanya, apakah semua ini sudah berakhir? Dan para penjahat itu tidak akan kembali lagi kan? Namun, Pak Tua Ivan tidak terlalu yakin dengan hal itu, karena dia bukanlah tipe orang yang menyerah semudah itu. Jadi jika pembunuh bayarannya gagal, maka dia akan mencoba hal lain. Frank membalas, "Oh ya, namanya Powell Toel atau apalah itu." Sebenarnya kenapa dia sangat terobsesi dengan lahan ini? Pak Tua Ivan menjelaskan bahwa ini adalah tanah paling besar dan terletak di tengah Sirin yang membuatnya menjadi properti unggulan. Namun, kesuburan Sirin sudah sangat menurut selama 8 tahun terakhir, dikarenakan polusi dan limbah yang setiap hari mengalir ke sungai Volve dari pabrik Magic Engineering di wilayah barat. Jadi, jika dia mulai membangun pabrik yang dekat dengan tanah ini, kemungkinan besar tanah ini sudah tidak akan bisa ditolong lagi. Jadi kalau kesuburan, Sirin mati selamanya, maka kami akan kehilangan cara untuk menanam. Mendengarnya, Oscar membalas, "Apakah boleh saya bertanya sesuatu? Jadi kemarin Anda mengatakan kesetiaan kepada White Tower. Apakah Anda membicarakan janji Tower Master generasi ke-4 Leonard Ayers?" Mendengar hal itu membuat Pak Tua Ivan cukup terkejut karena Oscar mengetahui hal itu. Namun, Frank yang tidak mengetahuinya bertanya, "Sebenarnya apa yang sedang kalian berdua bicarakan?" Lalu Pak Tua Ivan menceritakannya. Ini adalah kisah lama para herbalis, di mana pada dahulu kala, orang tak menganggap herbalis seperti sekarang. Di mana dulu herbalis dianggap sebagai seorang yang mempraktikkan sihir karena mereka sering merebus tanaman dalam tungku lalu menjualnya. Jadi mereka harus hidup seperti pengembara yang selalu bersembunyi dari mata publik. Dan di saat itulah, seorang penyantun datang, di mana dia adalah sosok yang terkenal akan wawasannya yang luar biasa. Sang Master Tower keempat dari White Tower, Leonard Ayers. Terlihat Leonard Ayers yang mengatakan, "Datanglah ke Sirin karena tanah itu akan jadi rumah abadi kalian." Lalu Oscar melanjutkan, "Di mana takkan ada yang merendahkan kalian?" Namun Pak Tua Ivan yang baru pertama kali mendengar bahwa Leonard Ayers mengatakan hal itu merasa kagum dengan kata-kata yang indah. Oscar membalas, "Ya, aku membacanya dari buku cerita," ujarnya. Yang padahal dulu ia membaca hal itu dari buku rahasia yang selalu diwariskan kepada Master Tower. Lalu Pak Tua Ivan melanjutkan ceritanya di mana sejak saat itu semua herbalis dari berbagai penjuru benua berkumpul di Sirin, dan untuk pertama kalinya para pengembara memiliki rumah yang nyaman.
Mendengarnya, Frank menjadi mengetahui bahwa ternyata White Tower dulu memiliki pengaruh yang sangat besar kepada para herbalis. Patua Ivan mengatakan bahwa White Tower telah memberikan leluhur kami kampung halaman, serta rasa kebanggaan terhadap diri kami sendiri. Jadi bagaimana bisa kami berpaling darinya? Mendengar hal itu, membuat Oscar berterima kasih kepadanya atas segala hal yang telah Anda lakukan. Jadi mulai sekarang White Tower akan berdiri bersama Anda. Lalu Patua Ivan bertanya, apakah kau sudah mempunyai rencana untuk menyelesaikan hal ini? Frank membalas, ya, Istana Kekaisaran akan mengambil tindakan kalau mereka tahu dia menyerang aset budaya. Namun Patua Ivan merasa tidak terlalu yakin kepada kekaisaran yang kemungkinan besar tidak bisa bergerak tepat waktu. Ditambah lagi, aku tidak bisa meninggalkan tanah ini. Dan kekaisaran itu metodologis di mana mereka dapat diandalkan, tapi gerakannya lambat. Jadi kalau Dwarf meluncurkan serangan habisan selama waktu itu, aku tidak yakin bisa bertahan. Oscar membalas, tenanglah, kekaisaran akan bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya. Mendengarnya, Patua Ivan bertanya, lalu bagaimana caramu melakukannya? Oscar mengatakan bahwa dirinya hari ini akan menandatangani kontrak untuk obat flu kedina dengan kekaisaran. Lalu Sin berpindah ke kantor Dwarf Powell. Terlihat Dwarf yang marah-marah dan berkata, sialan sebenarnya, siapa yang telah membuat kekacauan separah ini? Dan jika kita kabur, itu sama saja seperti kematian. Namun tiba-tiba saja pintu didobrak oleh beberapa orang yang langsung meminta mereka untuk tidak bergerak. Dan salah satu orang memperkenalkan dirinya sebagai kepala penyelidikan Walker, Departemen Keamanan Internal Kekaisaran. Lalu dengan cemas Dwarf bertanya, sedang apa kepala penyelidikan datang kemari? Walker balik bertanya, apakah benar kau adalah Dwarf Powell dan kau ditahan atas kerjasama dengan pembunuh, intimidasi, pembelian tanah ilegal, serta penghancuran properti budaya? Namun Dwarf mencoba mengelak dengan mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pengusaha terhormat. Tapi Walker tidak peduli dan memintanya untuk ikut terlebih dahulu dan akan menentukannya nanti. Lalu anak buahnya pun berjalan mendekat sembari bersiap untuk memborgol Dwarf. Melihat hal itu membuat Dwarf berpikir keras karena hal ini yang terlalu sulit jika hanya dirinya yang menangani. Dan kalau saja aku bisa menghubunginya, maka akan ada jalan keluar. Lalu Dwarf mencoba mengulur waktu dengan meminta izin untuk merokok sebelum dirinya ditangkap. Namun Walker tidak peduli dan meminta anak buahnya untuk langsung menangkapnya dan menyeretnya keluar. Tapi Dwarf malah mencoba mengancamnya dengan mengatakan bahwa, apakah kau tidak tahu siapa yang mendukungku? Walker membalas, ya, aku tidak tahu, tapi orang yang mendukungku adalah Baginda, Kaisar. Jadi apakah dukunganmu lebih tinggi dari hal itu? Mendengarnya Dwarf menjadi sangat kesal dan akhirnya pasrah dengan keadaannya. Lalu anak buahnya ingin bertanya sesuatu kepadanya. Walker memintanya untuk segera mengatakan apa yang ingin ia ucapkan. Anak buahnya bertanya, sebenarnya apa spesialnya orang itu? Sampai-sampai kita langsung digerakkan dalam sehari, di mana hal ini tak pernah terjadi sebelumnya. Namun Walker hanya mengatakan bahwa hal itu adalah perintah dari atas. Namun, anak buahnya yang kebingungan kembali bertanya, apa maksudnya dari atas? Walker mengatakan bahwa Baginda terlalu sayang dengan White Tower. Tapi lagi dan lagi anak buahnya kebingungan. Namun Walker hanya mengatakan bahwa ini adalah urusan orang dewasa. Lalu ia berujar di dalam hati, ya, aku tidak mengetahui apa yang sebenarnya dia lihat dari mereka. Tapi memang dulu mereka melakukan tindakan heroik, namun hal itu sekitar 20 tahun yang lalu. Dan mengangkat burung dengan sayap patah hanya mengubah kecepatannya untuk jatuh. Jadi kalau aku terus terang, White Tower saat ini sudah tidak punya kemampuan maupun hak untuk diperlakukan seperti ini. Tapi tetap saja. Lalu ia bertanya kepada anak buahnya, berapa umurmu sekarang? Anak buahnya mengatakan bahwa dirinya masih berusia 23 tahun. Mendengarnya, Walker mengatakan, oh jadi, kalau begitu 20 tahun yang lalu kau masih berumur 3 tahun, tapi dulu usiaku sudah 12 tahun. Dan ia ingat, dulu saat umat manusia akhirnya menang perang melawan demon dan mendapatkan kebebasan sejati. Jadi sebenarnya sosok macam apa White Tower saat itu sampai orang-orang masih berharap dan bernostalgia untuk mereka. Lalu ia pun meminta untuk segera pergi dari sana, karena ia harus singgah ke suatu tempat. Namun, anak buahnya kebingungan, karena bukankah ini adalah yang terakhir di hari ini, dan kemana tujuan kita selanjutnya? Walker mengatakan, hai kalian berdua, bereskan tempat ini, dan pulanglah, karena aku akan ke barat. Lebih tepatnya ke pabrik
pabrik dekat Sungai Volov. Aku akan menerbitkan perintah penghentian untuk pembuangan limbah ilegal. Lalu ia berujar di dalam hati, ya ini keinginanku sendiri. Meskipun aku tak tahu tentang White Tower, tapi Oscar Krushen dan Frank serius. Anggap saja ini adalah balasan terima kasihku karena telah menyingkirkan kelompok Gunslinger Jack. Lalu mereka pun segera pergi untuk menjalankan rencananya itu. Kemudian, scene berpindah ke Oscar dan Frank yang sudah berada di bawah White Tower. Lalu Frank menyarankan, apakah kita akan merayakan hal ini dengan minum? Namun, Oscar mengatakan bahwa dirinya harus melaporkan hal ini terlebih dahulu ke Vice Master Tower. Jadi apakah kau mau ikut? Mendengarnya Frank langsung panik, ditambah tiba-tiba saja Hamel muncul di belakang dan memanggil mereka berdua, yang seketika melihat ada Hamel. Frank langsung berlari sembari mengatakan bahwa dirinya memiliki urusan lain dan sampai jumpa lagi nanti. Lalu Hamel yang berjalan mendekat bertanya, tunggu, perasaan aku yakin telah melihat Frank tadi. Atau itu hanya imajinasiku? Oscar menjawab, ya tidak juga, karena Anda memang lihatnya tapi ia pergi seperti terburu-buru. Mendengarnya Hamel membalas, oh, itu pasti lumayan mendesak dan ngomong-ngomong, Oscar, kau berhasil melakukan sesuatu yang besar lagi. Kali ini, padahal aku hanya mengirimmu keluar untuk menghirup udara segar. Jadi mari kita ke ruangku untuk membicarakan laporannya. Oscar mengiyakannya karena dirinya juga ingin ke sana dari awal. Lalu mereka pun berjalan menuju ruangan Hamel. Namun Oscar merasa aneh karena melihat Hamel yang terlihat sedang murung. Kemudian Hamel bertanya, apakah Frank ada bilang sesuatu kepadamu? Hal itu membuat Oscar terkejut dan bertanya, ya, tidak ada hal yang spesial dan memangnya kenapa Anda menanyakan hal itu? Hamel membalas, keluarga serius menghubungi kami. Katanya, mereka ingin memulangkan Frank. Mendengarnya Oscar bertanya, apakah maksudmu dia ingin meninggalkan White Tower? Dan apakah dia setuju? Hamel mengatakan bahwa memang sulit untuk mengatakannya, karena mereka bilang mereka sudah bicara dengannya, dan semua sudah pasti. Tapi aku sendiri tidak tahu rinciannya. Hal itu pun membuat Oscar hanya terdiam. Lalu scene berpindah ke kamar Frank, terlihat ia yang sedang mengemasi barang-barangnya. Namun tiba-tiba saja ada yang mengetuk kamarnya, dan Frank mengira bahwa itu adalah kakaknya yang bernama Grant lalu. Ia pun memintanya untuk masuk, tapi ternyata itu adalah Oscar yang masuk dan berkata, siapa Grant dan Frank serius? Putra termuda Merchant Guild terbesar di Kekaisaran. Mendengarnya, Frank membalas, ya, seperti kau sudah mendengar hal itu. Lalu sembari menutup pintu, Oscar bertanya, apakah kau sungguh-sungguh ingin meninggalkan White Tower? Frank menjawab, ya, maaf, aku tidak bisa mengatakannya lebih awal dan aku tak bisa mengatakannya. Kalau tidak mabuk, makanya tadi aku mengajakmu untuk minum. Ditambah lagi, ini sudah saatnya untukku kembali membantu Guild dan menikah. Mendengarnya, Oscar bertanya, apakah kau sudah punya pacar? Namun Frank mengatakan bahwa dirinya akan dijodohkan dengan wanita yang baik dari keluarga, yang kuat. Jadi dengan begitu bisa sedikit membantu keluarga. Mendengarnya Oscar membalas, yaitu cara yang manis untuk menyebutkan pernikahan politik dan kau setuju begitu saja. Soal hal ini, namun Frank masih mencoba membela dengan mengatakan bahwa wanita itu cantik, baik, dan berasal dari keluarga terhormat. Jadi apa yang tidak disukai? Oscar membalas, ya, ini bukan soal pernikahannya, tapi maksudku adalah soal kau yang berhenti dalam dunia magic. Lalu dengan murung Frank mengatakan, dirinya telah menyadari bahwa bakatnya hanyalah sebatas ini. Jadi aku bisa apa lagi? Ya padahal dulu aku mengira bahwa aku spesial. Jadi aku mengira kalau aku masuk ke tower paling lemah, setidaknya aku bisa jadi kepala ular, atau bisa dibilang seorang yang paling terbaik. Tapi maaf kalau kedengarannya kejam untuk kau yang cinta pada White Tower. Dan saat aku masuk ke sini, aku sadar bahwa aku sama sekali tidak mengetahui keadaan di sini. Jadi aku yang bahkan tidak bisa menyeret. Badanku sendiri akan tak layak jika aku menyalahkan keluarga yang memanggilku kembali ke Guild. Namun tiba-tiba saja, Oscar memanggilnya dengan nada tinggi. Mendengarnya Frank mengira bahwa Oscar marah kepadanya karena mengatakan bahwa White Tower lemah. Namun Oscar mengatakan bahwa kau itu punya bakat. Tapi Frank hanya menganggap hal itu sebagai pujian untuk menghiburnya karena ia juga tahu bahwa Oscar jauh lebih berbakat. Lalu dengan santai, Oscar membalas, ya, apakah kau mau mencobanya sekali lagi untuk menjadi kepala ular? Namun tiba-tiba saja, kakaknya Frank datang untuk menjemputnya. Lalu ia yang melihat Oscar berkata, apakah kau rekannya Frank? Dan untukmu Frank, kau memiliki waktu 5 menit untuk membereskannya. Dan turunlah, karena aku akan menunggumu di bawah. Namun saat kakaknya ingin pergi menunggu di bawah, tiba-tiba saja Oscar bertanya,
berapa agar Frank tetap tinggal. Mendengarnya, Grant balik bertanya, "Memangnya siapa kau berani? Beraninya ikut campur dalam urusan keluarga kami?" Lalu Oscar membalas, "Aku Oscar Croshen, temannya Frank." Mendengar namanya, Grant mengetahui bahwa orang di depannya adalah orang yang membuat obat baru. Lalu ia balik memperkenalkan dirinya sebagai Grant Sirius, kakak dari si bodoh itu. Dijelaskan Grant Sirius, putra sulung keluarga Sirius dan wakil ketua Merchant Guild. Lalu Oscar mengatakan bahwa dirinya ingin mengajukan proposal kepadanya. Grant membalas, "Wah, kau berani. Kata orang kau jenius, tapi mungkin itu alasannya. Bocah sepertimu berani tawar-menawar dengan keluarga Sirius." Lalu Oscar mengatakan bahwa bagaimanapun, ini bukanlah kesepakatan yang merugikan untukmu. Karena aku akan menjadikan Frank salah satu mage besar dari White Tower dalam 2 tahun, dan dengan begitu, efek jangka panjangnya akan jauh lebih menguntungkan untuk keluargamu. Mendengarnya, Grant bertanya, "Lalu jika kau gagal, apa harga yang kau akan bayar kepadaku?" Oscar mengatakan bahwa aku akan memberikan semua keuntungan dari penjualan obat dan vaksin flu Kadina kepada Guild Sirius selama 50 tahun ke depan. Grant bertanya, "Memangnya kau punya otoritas untuk menjanjikan hal itu?" Lalu Oscar membalas, "Ya, aku akan memanggil wakil kepala untuk menjadi saksi dari perjanjian ini." Mendengarnya, Grant mengatakan, "Ya, kalau begitu apakah kau benar-benar berpikir bahwa Frank layak untuk hal ini, atau kau hanya sedang berusaha untuk mempertahankan pertemananmu saja?" Oscar mengatakan bahwa Frank dia layak untuk semua itu. Ditambah lagi, aku berencana untuk memulihkan White Tower ke masa kejayaannya dalam 5 tahun. Paling lama jadi obat flu Kadina hanyalah pembukaan untuk semua itu. Dan Frank adalah salah satu kepingan penting untuk melaksanakannya, karena dia adalah bakat yang dibutuhkan oleh White Tower yang baru. Mendengarnya, Grant mengatakan bahwa memang dirinya masih muda, tapi sebagai merchant, aku tidak bisa mengabaikan kenaifan seseorang. Jadi kalau begitu, aku punya satu syarat. Namun Oscar bingung, karena bukankah penawarannya sudah sangat bagus. Grant menjelaskan memang dirinya setuju bahwa apa yang telah kau tawarkan sangat bagus. Tapi kau melewatkan satu hal, yaitu merchant terbaik lebih menghargai kepercayaan daripada uang. Jadi aku tidak membuat kesepakatan dengan sembarang orang. Jadi buktikanlah dirimu dengan melawan pengawalku yang berstatus Knight level 5. Jadi duelah dengannya besok siang dan tunjukkan nilaimu. Maka aku akan menerima tawaranmu. Mendengar hal itu, membuat Oscar sedikit kesal. Karena bukankah kau tahu bahwa aku masih mage level 2? Grant mengatakan bahwa, kalau begitu, dia tidak akan menggunakan teknik aura. Lalu, Oscar berpikir bahwa intinya dia tidak mau melepaskan Frank, dan pasti itu karena keluarga tunangannya yang kuat. Kemudian, Grant pun berjalan pergi dari sana, sembari mengatakan bahwa jika kau tidak datang, maka akan aku anggap sebagai pengunduran diri. Lalu Frank langsung berteriak kepadanya, "Hei, apa rencanamu? Dan jika kau mundur sekarang, mungkin saja dia akan mengizinkannya. Jadi apapun keputusanmu, aku akan tetap mengikutimu." Namun saat Frank masih panik dengan apa yang sebenarnya Oscar ingin lakukan, tiba-tiba saja Oscar mengatakan bahwa mungkin saja hal ini bisa dilakukan. Hal itu membuat Frank kebingungan. Karena bagaimana bisa seorang magi level 2 melawan Knight level 5? Namun Oscar mengatakan bahwa kalau yang melawan Knight itu adalah magi level 4. Bukankah hal itu tidak akan mustahil? Mendengarnya membuat Frank kebingungan. Karena apakah kau berencana untuk naik level 4 hanya dalam 1 malam? Ya bahkan, aku pun tidak mungkin bisa melakukannya. Namun, Oscar mengatakan bahwa bukankah aku bisa mengambil mage yang terjebak di ujung level 3 dan mendorongnya untuk ke level 4? Karena kakakmu tidak bilang aku harus menang duelnya, dan dia hanya bilang bahwa buktikan kemampuanku, jadi bukannya cukup kalau aku tunjukkan yang ku bisa saja. Dan kau, Frank Sirius, aku akan menjadikanmu sebagai mage level 4. Dengan begitu, bertarunglah untuk menggantikanku. Lalu Sin berpindah ke ruangan latihan di lantai 40, terlihat Frank yang merasa tidak yakin untuk menerobos ke level 4. Hanya dalam 1 malam, ditambah lagi, dia sudah mencoba melakukannya selama bertahun-tahun tapi selalu gagal. Namun, Oscar mengatakan bahwa kau bisa asalkan percaya sepenuhnya kepadaku. Frank mengiyakannya, dan pasti dirinya sangat percaya denganmu. Kemudian Oscar memintanya untuk berdiri dengan biasa, lalu kendurkan setiap otot, tutup matamu, dan sirkulasikan manamu ke seluruh tubuhmu. Lalu setelah Oscar memperhatikan tubuh Frank, ia menunjukkan ke beberapa titik, dan mengatakan, ini adalah titik di mana manamu bocor saat sirkulasi. Jadi dengan celah sebanyak ini,
tentu saja mantramu kurang murni. Mendengarnya, Frank bertanya apakah semua orang jenius bisa langsung mengetahui hal ini hanya sekali lihat. Oscar mengatakan bahwa tidak seperti itu, karena hanya akulah yang bisa melakukannya. Lalu dengan sedikit kesal, karena Oscar yang bersikap sombong kepadanya, Frank bertanya, apakah jika dirinya memperbaiki itu, maka ia akan bisa naik ke level 4. Namun Oscar mengatakan bahwa apa kau kira semudah itu? Karena ini tidak ada hubungannya dengan level dan 99% mage tidak peduli dengan hal ini. Tapi setiap 1% mage yang disebut sebagai Archmage peduli dengan hal ini. Jadi mulai sekarang, latihan yang akan kutunjukkan kepadamu setiap pagi adalah sirkuit pendekmu. Belokannya tajam, dan karena manamu masuk terlalu cepat, jadi menabrak ke dinding, makanya kau membocorkan banyak mana di sana. Coba pelankan kecepatan masukmu. Tapi di sini kebalikannya. Yang terlalu lambat kau harus mendorong manamu lebih berani dan cepat. Jadi sirkuit ini punya 6 titik masuk, dan manamu harus dipisahkan jadi 6 jalur. Dengan begitu kau bisa meminimalisir kehilangan dan mendorong output secara maksimal. Mendengarnya membuat Frank mengeluh karena apakah dirinya harus memikirkan hal itu setiap kali latihan? Bukankah ini terlalu berlebihan? Namun, Oscar meyakinkannya, karena jika kau terus-menerus melakukannya, maka kau akan terbiasa. Lalu, Frank bertanya, berarti sekarang aku hanya perlu melakukan hal itu kan? Oscar membalas, ya, tidak juga. Jadi sekarang tunjukkan padaku magic yang kau pakai saat di ladang tanaman obat. Hal itu seketika membuat Frank terkejut, karena ternyata Oscar telah melihat spellnya itu. Namun, Frank mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menunjukkannya. Oscar bertanya, kenapa kau tidak bisa menunjukkannya? Bukankah kau percaya denganku? Namun Frank mengatakan bahwa ini bukanlah soal kepercayaan, tapi ini soal aku yang takut untuk menggunakannya. Mendengar hal itu, Oscar bertanya, memangnya apa yang membuatmu takut? Frank menceritakan bahwa dulu ia sempat hampir mati karena menggunakan mantra itu. Dan semakin dewasa, aku merasa semakin putus asa ya. Aku tahu kalau aku tidak menunjukkan hasil sebagai magi. Ditambah lagi, keluargaku hanya akan menertawakanku. Jadi aku mulai berpikir, bagaimana kalau aku melakukan sesuatu yang tak bisa dilakukan orang lain? Bagaimana jika aku mengubah seluruh tubuhku menjadi angin yang dengan begitu? Bukankah aku akan menjadi sangat kuat? Dan saat itu aku tahu bahwa aku terlalu ceroboh. Di mana awalnya aku mengira bahwa itu berhasil, namun aku malah tidak bisa menghentikan mantra itu, hingga membuat tubuhku benar-benar hampir menghilang menjadi angin, dan manaku berputar di luar kendali. Aku tidak bisa menghentikannya. Jadi jika saja Master Tower tidak kebetulan lewat, mungkin saja aku sudah mati saat itu. Yang mungkin lebih tepatnya benar-benar musnah dari dunia. Dan saat itu, aku tak bisa melakukan apapun sendirian. Hingga membuatku merasa bahwa jiwaku tercabik menjadi ribuan bagian dan memudar. Jadi mulai saat itu, aku tidak pernah mau merasakannya lagi. Mendengar Oscar membalas, ya, meskipun kau mengatakan hal itu, tapi kau sempat menggunakannya dengan baik di ladang. Namun, Frank mengelak karena saat itu mantranya aktif sendiri karena dirinya yang dalam bahaya. Dan mungkin sekarang kau melihatku sebagai seseorang yang menyedihkan. Oscar mengatakan bahwa dirinya tidak sedikit pun menganggapnya seperti itu. Jadi jangan pernah mengatakan hal itu kepada dirimu sendiri. Karena kau akan terkejut ketika mengetahui seberapa banyak mage yang melalui hal seperti ini. Hal itu membuat Frank terkejut dan bertanya, apakah benar ada banyak mage yang mengalami hal yang sama? Oscar membenarkannya. Dan solusi dari hal ini sangat mudah. Di mana dalam kasusmu, kau hanya kekurangan kontrol mana yang baik. Jadi kau hanya perlu memperkuat kontrol manamu. Namun, Frank kebingungan karena bukankah kontrol mana itu 100% bakat dari lahir. Jadi bagaimana bisa aku memperkuatnya? Oscar membalas, ya normalnya memang begitu. Tapi ada cara untuk memperkuat itu secara paksa, ujarnya sembari membuat lingkaran sihir. Namun, Frank yang tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Oscar, bertanya, apa yang sedang kau lakukan? Oscar mengatakan bahwa dirinya sedang menggambar summoning circle. Mendengarnya, Frank bertanya, memangnya kau mau memanggil apa? Atau jangan-jangan kau mau memanggil iblis dan menyuruhku untuk membuat kontrak dengan iblis? Oscar membalas, ya, bahkan jika aku memanggil para demon bajingan itu, mereka takkan pernah datang. Mendengarnya, Frank bertanya, lalu apa yang akan kau panggil? Oscar mengatakan bahwa dirinya akan memanggil spirit, atau lebih tepatnya, aku akan memanggil wind spirit yang akan kugabungkan dalam tubuhmu.
Dan to be continued. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya. Tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih karena telah bergabung ke membership channel ini.